Namanya Salim. Besar suaranya. Volume sedikit nah. Ya, adapun kisah yang itu diceritakan pada malam hari itu seperti kalau tentang kisah perjanjian damai Hudaybiyah dan kisah Sayyidina Abu Jandal dan Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Kalau sambung itu coba keluar. Iya. Pada tahun ke-6 Hijriah, baginda Nabi SAW pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Mendengarkan berita itu, orang-orang kafir Makkah merasa terhina. Mereka berencana menghalangi perjalanan baginda Nabi SAW di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ketika itu, baginda Nabi SAW berangkat bersama para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang merasa bangga jika dapat mengorbankan jiwa raga mereka untuk baginda SAW dan siap berperang. Namun demikian, demi kebaikan penduduk Makkah, baginda Nabi SAW tidak menginginkan perang. Beliau justru berusaha mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Sebenarnya saat itu para sahabat radhiyallahu anhum sudah siap berperang sampai titik darah penghabisan. Tetapi baginda Nabi SAW tetap memperhatikan kemaslahatan penduduk Makkah dan menerima syarat-syarat perdamaian yang mereka ajukan. Strateginya Nabi. Sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum sangat berat menerima syarat-syarat perjanjian damai yang berat sebelah ini. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun atas keputusan baginda Nabi SAW. Karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk menaati beliau. Oleh karena itu, seorang yang terkenal pemberani seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu harus menahan diri dan taat terhadap keputusan ini. Di antara syarat-syarat perjanjian yang disepakati adalah orang-orang kafir Makkah yang masuk Islam sejak perjanjian tersebut dan berhijrah ke Madinah hendaknya dikembalikan ke Makkah. Sedangkan orang-orang Islam Madinah yang melarikan diri ke Makkah dalam keadaan murtad tidak dikembalikan ke Madinah. Belum selesai perjanjian itu ditulis, seorang sahabat bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah ditahan, disiksa dan dirantai oleh kaum kafir karena keislamannya mendatangi kaum muslimin dengan jatuh bangun. Ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan bebas dari musibah yang dialaminya. Ayahnya yang bernama Suhail yang ketika itu belum masuk Islam atau dia masuk Islam pada penaklukan Makkah dan sebagai wakil orang kafir dalam perjanjian damai Hudaybiyah, menampar anaknya dan memaksa membawa kembali ke Makkah. Baginda Nabi SAW bersabda, surat perjanjian damai belum selesai ditulis, atas dasar apa ia dikembalikan? Akan tetapi Suhail terus memaksa. Baginda Nabi SAW berkata kepada Suhail, aku minta agar satu orang ini diserahkan kepadaku. Tetapi mereka tetap menolak. Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu berkata kepada kaum muslimin, aku datang sebagai orang Islam. Banyak penderitaan yang telah aku alami. Namun sayang, sekarang aku akan dikembalikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui bagaimana kesedihan para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Atas nasihat baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu bersedia kembali ke Makkah. Baginda Nabi SAW berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya agar bersabar. Beliau bersabda, dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagimu. Setelah surat perjanjian damai itu disepakati dan baginda Nabi SAW kembali ke Madinah, seorang yang bernama Abu Basir masuk Islam dan pergi ke Madinah. Kaum kafir mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Makkah. Sesuai dengan perjanjian, baginda Nabi SAW mengembalikan Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu pun memohon kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, aku datang setelah memeluk Islam, namun engkau mengembalikan aku ke dalam cengkraman orang-orang kafir. Baginda Nabi SAW menasihatinya agar bersabar. Lalu beliau bersabda, insya Allah sebentar lagi Allah akan memberikan jalan keluar untukmu. Akhirnya Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu dikembalikan ke Makkah bersama kedua utusan tadi. Di tengah perjalanan, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang dari keduanya, hai kawan, pedangmu bagus sekali. Merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya. Ya, saya telah menebas banyak orang dengan pedang ini.
Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Begitu berada di tangannya, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu langsung menebaskan pedang itu kepada pemiliknya. Senjata makan tuh. Ketika orang kafir melihat temannya tewas, ia berkata, "Sekarang giliran saya." Ia pun langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan baginda Nabi SAW, dia berkata, "Temanku telah dibunuh dan kini giliranku." Saat itu Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu pun tiba di hadapan baginda Nabi SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka dan aku pun telah dipulangkan. Namun aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku terhadap mereka. Kulakukan semua ini karena mereka berusaha mencabut agama dari diriku." Baginda Nabi SAW menjawab, "Ini penyulut api peperangan, seandainya ada yang membantu." Dari sabda itu, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali, maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di pantai. Berita ini diketahui oleh orang-orang Islam yang ada di Makkah. Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya, secara sembunyi-sembunyi bergabung dengan Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Demikian pula orang-orang yang telah masuk Islam, banyak yang bergabung dengan Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Dalam beberapa hari, mereka menjadi sebuah rombongan kecil. Mereka sampai di sebuah padang yang di dalamnya tidak ada makhluk sedikit pun, juga tidak ada penduduk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan mereka. Mereka mencegat perjalanan orang-orang zalim yang kezalimannya telah membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan menghadang dan menyerangnya. Kaum kafir di Makkah pun merasa prihatin, sehingga mereka terpaksa mengutus seseorang untuk menjumpai baginda Nabi SAW dan merayunya atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kekeluargaan. Orang itu berkata, "Tolong panggillah mereka kemari agar mereka masuk dalam perjanjian dan perjalanan kafilah-kafilah kami menjadi terbuka kembali." Tertulis dalam sejarah, ketika surat baginda Nabi SAW sampai kepada mereka, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu sedang dalam sakaratul maut. Dia wafat ketika menggenggam surat baginda Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dari kitab Fathul Bari. Adapun faidah dari kisah yang telah dibacakan tadi, apabila seseorang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syarat agamanya benar, maka kekuatan apapun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong setiap muslim dengan syarat ia benar-benar muslim. Mungkin itulah kisah yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.